Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit ringkasan untuk materi mengenai peluang dan aturan perhitungan. Jadi, seperti pertemuan minggu lalu, sebenarnya saya sudah meminta Anda semua untuk membaca slide mengenai materi peluang yang ada di si Pejar. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit overview dari buku Blumen. Oke, nah untuk bab 4, ini jika kita melihat buku Blumen ini materinya ada 5 ya, jadi 4.1 sampai 4.5. Jadi yang pertama mengenai ruang sampel dan peluang, kemudian aturan penjumlahan untuk peluang, yang ketiga aturan perkalian dan peluang bersyarat atau peluang kondisional, kemudian aturan dalam perhitungan, dan yang terakhir adalah peluang dan aturan perhitungan ya. Jadi ini artinya untuk yang bagian awal antara aturan perhitungan dengan peluang itu dipisah dulu, kemudian di bagian terakhir di 4.5 itu dilihat hubungan atau kaitan antara peluang dan aturan perhitungan. Nah, untuk 4.1 saya rasa mungkin tidak ada masalah ya. Jadi di sini yang mungkin perlu ditekankan adalah konsep awal dari materi peluang ini. Jadi ada beberapa istilah yang harus Anda pahami dalam materi peluang, yaitu ada masalah percobaan peluang, ya. Jadi itu adalah suatu proses kesempatan yang dapat didefinisikan, yang hasilnya dapat didefinisikan dengan baik, yang disebut dengan keluaran, ya. Jadi kalau kita punya kesempatan, maka nanti hasilnya yang terdefinisi dengan baik itu disebut dengan keluarannya. Nah, itu adalah definisi dari percobaan peluang. Kemudian keluaran, ya keluaran ini adalah hasil dari suatu percobaan tunggal, dari suatu eksperimen peluang. Jadi kalau kita melakukan suatu percobaan yang ada peluang di dalamnya gitu ya, maka nanti ketika percobaan itu kita lakukan, maka kita punya keluaran. Nah, keluaran itu yang disebut dengan outcome. Keluaran itu yang yang di sini disebut dengan outcome gitu ya. Jadi bahasa Inggrisnya adalah outcome. Nah, kemudian ada ruang sampel. Ruang sampel ini menurut definisinya adalah himpunan. Nah, ini yang harus jadi sebagai orang matematika ini definisi dari suatu istilah itu harus benar-benar dipahami ya. Jadi kalau dikatakan di sini ruang sampel adalah himpunan. Nah, berarti nanti dalam menentukan ruang sampel bentuknya adalah himpunan gitu ya. Nah, himpunan apa? Himpunan dari semua keluaran yang mungkin dari suatu percobaan peluang. Jadi misalkan kita punya percobaan peluangnya adalah mentos satu koin ya. Nah, kalau kita mentos satu koin, maka kan di sini peluangnya nanti adalah keluarannya bisa berupa kalau kita sebut sisinya yang satu dengan head, yang satu lagi tail gitu ya. Nah, maka nanti ruang sampelnya adalah head dan tail. Artinya dua kemungkinan itu bisa menjadi keluaran dari suatu percobaan pengetosan satu koin. Dan begitu juga selanjutnya ya. Oke, ini jika untuk kartu ya, satu set kartu seperti ini ada 52 ya. Tuh, ini berarti ada 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 13 ya, kali 4 berarti 52, betul. Oke, nanti ini contoh-contohnya bisa kalian lihat sendiri. Nah, kalau misalkan tadi ini adalah ruang sampel untuk kartu, satu set kartu. Nah, kalau untuk masalah misalkan jenis kelamin dari anak atau children, nah ini kalau dalam keluarga tersebut punya 3 anak, maka kan anak pertama itu kemungkinannya bisa boy atau girl gitu ya. Anak kedua juga seperti itu, boy girl. Anak yang ketiga juga bisa boy girl. Nah, maka kemungkinan dari susunan gender atau jenis kelamin anaknya itu jadinya seperti ini ya. Jadi BB artinya ketiganya anaknya adalah boy, BBG ini anak ketiganya girl, dan seterusnya. Jadi ini adalah ruang sampelnya. Semua kemungkinan yang
bisa terjadi dalam suatu percobaan peluang. Oke, nah ini kalau ada diagram pohon, ini adalah suatu alat katanya yang bisa digunakan untuk menentukan semua keluaran yang mungkin ya. Jadi ini adalah satu cara atau satu metode yang bisa digunakan untuk membantu menentukan semua keluaran dari suatu percobaan peluang. Oke, kemudian ada kejadian. Nah, jadi apa itu kejadian? Kalau tadi kan kita punya eksperimen, sekarang kejadian. Nah, kalau kejadian itu ada, katanya di sini suatu kejadian terdiri dari suatu himpunan dari keluaran-keluaran pada percobaan peluang. Ya, jadi artinya begini, misalkan kita kalau percobaan peluang itu kan umum ya. Jadi misalkan saya ingin melakukan percobaan peluang pengotosan satu koin. Nah, kemudian tadi kan kalau untuk outcome-nya bisa yang muncul tail atau yang muncul head. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan kejadian atau event, nah kejadian itu misalkan saya menginginkan berapa peluang munculnya misalkan head gitu. Jadi kejadian itu lebih spesifik. Jadi bagian dari eksperimen kita yang kita nyatakan lebih spesifik atau apa yang ingin kita amati dari eksperimen kita. Nah, itu yang dikatakan kejadian ya. Oke, nah di sini ada penjelasan katanya kalau suatu kejadian dengan satu keluaran itu disebut dengan kejadian tunggal katanya. Jadi kalau hanya satu keluaran, maka disebut dengan kejadian tunggal. Oke, kita lihat sebentar di sini penjelasannya, dikatakan suatu kejadian bisa menjadi satu outcome atau lebih daripada satu outcome. Sebagai contoh, jika suatu dadu jika dadu itu ini permainan dadu ya, di roll gitu ya, dimainkan, dan ada 6 kali pertunjukan gitu ya, maka hasil ini disebut dengan outcome. Karena ini adalah suatu hasil dari suatu percobaan yang tunggal, karena hasilnya itu adalah suatu dari percobaan tunggal ya. Jadi kan pasti sekali-sekali ya. Jadi misalkan dalam pelemparan pertama nanti yang keluar apa gitu, pelemparan kedua dan seterusnya. Nah, suatu kejadian dengan satu outcome disebut dengan kejadian sederhana atau simple. Kejadian dari mendapatkan suatu bilangan ganjil ketika suatu dadu dimainkan itu disebut dengan compound event ya, atau kejadian majemuk. Karena kalau ganjil, kita menginginkan bahwa kejadiannya adalah munculnya mata dadu ganjil. Nah, ini kemungkinannya kan ada mata dadu 1, 3, dan 5 gitu ya. Maka karena outcome-nya itu tidak tunggal, maka yang disebut dengan kejadian majemuk. Kemudian ada 3 interpretasi dasar dari peluang, yaitu yang pertama adalah peluang klasik, kemudian peluang frekuensi relatif atau empiris, dan peluang subjektif ya, ini jenisnya. Oke. Nah, kemudian yang pertama adalah peluang klasik. Jadi kalau peluang klasik itu katanya adalah kejadian-kejadian itu mempunyai peluang yang sama dalam terjadinya gitu ya. Jadi tidak ada perlakuan khusus gitu. Semua kejadian dianggap mempunyai peluang yang sama. Nah, dalam hal ini dalam menentukan peluang suatu kejadiannya, rumusnya adalah banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Dan yang paling sering biasanya kalau dalam soal-soal adalah peluang klasik ini ya. Jadi semua kejadian itu dianggap sama. Tetapi kalau dalam kenyataannya itu biasanya peluang klasik ini sangat jarang terjadi karena dalam kondisi real itu banyak sekali variabel-variabel yang mempengaruhi ya dalam suatu kejadian. Jadi tidak bisa dianggap sama. Oke, ya ini contoh-contohnya, nanti kalian bisa pelajari. Ini sama seperti yang ada di slide kalau untuk contohnya. Kemudian di sini ada beberapa aturan dalam peluang. Ini saya rasa juga di slide kemarin sudah ada ya. Jadi nilai peluang dari suatu kejadian itu adalah di antara 0 dan 1 ya. Jadi tidak ada nilai peluang yang sama dengan 2. Jadi saat kalian misalkan menghitung
misalkan nilai suatu peluang dan kalian mendapatkan nilainya di luar interval ini, maka pasti ada yang salah ya dengan perhitungan. Oke, kemudian apa aturan yang kedua dari peluang, yaitu di sini dikatakan bahwa jika suatu kejadian E tidak bisa terjadi, yaitu artinya dia tidak punya anggota dalam ruang sampel, maka probabilitasnya dianggap nol. Maka probabilitasnya adalah nol ya, bukan dianggap tapi adalah nol. Karena tadi kan nilai peluang ini bisa nol. Ya, jadi seperti rumus tadi ya yang di atas, kalau banyaknya kejadiannya itu adalah nol ya, nol per banyaknya ruang sampel yang ini. Jadi kalau di atas sudah nol, yang ini kan tidak mungkin nol, banyaknya ruang sampelnya tidak mungkin nol. Maka nol dibagi bilangan berapapun, selain nol hasilnya selalu nol. Ya, kemudian ada yang ketiga, yaitu jika satu kejadian adalah tertentu, maka peluangnya adalah satu. Adalah pasti, jika suatu kejadian adalah pasti gitu ya. Maka ini sini peluangnya adalah satu. Kemudian kalau untuk yang keempat, jumlah dari probabilitas dari semua keluaran uang sampel itu adalah satu ya. Jadi jika setiap outcome itu ya kita hitung probabilitasnya, maka nanti hasilnya harus satu ya. Sebagai contoh ini misalkan dalam pengocokan suatu dadu gitu ya, suatu dadu yang fair itu maksudnya artinya tidak ada perlakuan khusus pada mata dadunya. Nah, itu di sini setiap outcome-nya itu pasti punya peluang yang sama, yaitu 1/6. Karena dadu kan mempunyai 6 muka ya. Maka masing-masing muka akan memiliki peluang 1/6. Nah, jadi artinya kalau misalkan kita jumlahkan, misalkan saya untuk outcome 1, tadi kan peluangnya 1/6, kalau outcome-nya 2, 1/6, sampai kalau 6, 1/6. Nah, ini kalau jumlahkan hasilnya totalnya sama dengan 1. Gitu. Ini ada komplement dari suatu kejadian, yaitu himpunan dari keluaran dari pada ruang sampel yang tidak termasuk outcome dari kejadian E, ya. Jadi komplemennya, ya istilah komplement kan sudah tahu, pelengkapnya gitu ya. Artinya nilai outcome yang ada pada ruang sampel tetapi tidak menjadi outcome dari kejadian yang kita amati, maka itu disebut dengan komplemennya. Nah, ini adalah secara matematis hubungannya seperti ini. Jadi peluang dari komplemen kejadian E itu sama dengan 1 dikurang peluang dari kejadian E, ya. Dan ini sama saja maksudnya. E. Kemudian ada empiris, probabilitas empiris ini ya ini sebenarnya hampir sama ya dengan klasik ya. Oke, jadi pada peluang empiris di sini rumusnya suatu kejadian, misalkan diberikan suatu distribusi frekuensi, peluang dari suatu kejadian dalam kelas yang ditentukan atau diberikan adalah frekuensi untuk kelas tersebut dibagi dengan total frekuensi dalam distribusi tersebut ya. Jadi di sini kita berbicara frekuensi, bukan ya ini sebenarnya sama saja ya dengan klasik tadi. Hanya kita lihat di sini perbedaannya ya. Di sini katanya bahwa probabilitas empiris ini adalah berdasarkan pada observasi. Ya, jadi bukan eksperimen. Kalau yang klasik tadi kan berdasarkan pada eksperimen. Oke, kita lihat contohnya. Ini masalah survei perjalanan. Dalam suatu survei perjalanan yang baru saja digambarkan, tentukan probabilitas, ini berarti ada di atasnya ya, sepertinya. Contohnya, oh yang ini. Oke, jadi kita punya di sini pertanyaannya bahwa ada suatu asosiasi automobil American atau AAA menanyakan kepada 50 orang yang berencana untuk melakukan perjalanan pada liburan Thanksgiving, bagaimana mereka mendapatkan destinasi mereka. Nah, hasilnya bisa dikategorikan dalam distribusi frekuensi ya. Jadi pada probabilitas empiris ini menggunakan tabel distribusi frekuensi ya. Jadi ada kategorinya, kemudian ada frekuensinya. Nah, jadi nanti misalkan dalam
permasalahannya diminta untuk tentukan probabilitas yang mana satu orang akan melakukan perjalanan dengan pesawat pada liburan Thanksgiving. Nah, di sini kan yang ingin dilihat kejadiannya adalah jika dilakukan perjalanannya dengan pesawat ya, maka di sini yang kita lihat adalah yang metodenya adalah fly ya. Nah, di sini frekuensinya ada 6, dibagi dengan total frekuensi 50, maka di sini diperoleh peluangnya adalah 6/50. Ya, dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada subjektif probability, ini menurut saya pengayaan ya. Jadi ini tidak terlalu dibahas di sini. Jadi ini kita lihat saja apa definisinya. Jadi katanya probabilitas atau peluang subjektif itu menggunakan suatu nilai peluang yang berdasarkan pada tebakan-tebakan yang diedukasi ya, atau suatu estimasi yang teredukasi. Ya, jadi ini berupa estimasi atau tebakan karena kan dia subjektif ya. Oke. Ini nanti bisa kalian baca sendiri lebih lanjut penjelasannya, ada contohnya. Ini untuk di metode statistik jenis peluang ini tidak terlalu kita bahas ya. Jadi itu untuk menambah informasi atau menambah pengetahuan kalian mengenai jenis peluang. Tapi bisa saja nanti secara konsep ditanyakan. Oke, ini untuk 4.1 sudah selesai. Nah, kemudian saya lanjut ke 4.2, yaitu mengenai aturan penjumlahan untuk peluang. Jadi, di sini banyak permasalahan yang termasuk dalam penentuan peluang dari 2 atau lebih kejadian ya. Kalau satu, tadi kan kalau hanya satu kejadian, tadi sudah kita bahas di sebab sebelumnya. Nah, misalkan kita ingin menentukan 2 atau lebih kejadian. Nah, misalkan sebagai contoh di sini ada suatu pertemuan politik yang besar. Kemudian kamu mungkin berharap untuk tahu orang-orang yang terpilih secara acak. Untuk seseorang yang dipilih secara acak, peluang orang tersebut adalah seorang perempuan atau seorang republik. Dalam kasus ini ada 3 kemungkinan untuk dipandang. Yang pertama yaitu orangnya perempuan, kemudian orangnya republik, gitu ya. Dan bisa jadi keduanya yaitu orangnya perempuan dan seorang republik. Karena kan di atas ini kan kata atau ya, or. Jadi bisa salah satu atau bisa keduanya. Nah, dalam hal ini karena ada beberapa kejadian, yaitu yang tadi yang pertama kejadian kalau orangnya perempuan, kejadian orangnya republik, dan atau keduanya gitu ya. Nah, maka di sini kita menggunakan konsep aturan penjumlahan ya, karena di sini sebenarnya sama seperti ketika kalian belajar himpunan, kalau kita punya 2 himpunan, gitu ya, kemudian anggotanya adalah, kemudian kita 2 himpunan itu kita hubungkan dengan penghubung atau gitu ya, maka di situ kita gunakan konsepnya penjumlahan ya sebenarnya. Jadi ini sebenarnya bisa dianalogikan seperti itu. Oke, kita lihat di sini ada definisi eksklusif ya. Jadi 2 kejadian itu adalah kejadian eksklusif mutually jika kejadian tersebut tidak bisa terjadi pada waktu yang sama ya. Nah, ini sebenarnya sekali lagi kalau dalam masalah penjumlahan ini adalah kasusnya eksklusif ya. Jadi kalau aturan penjumlahan itu adalah digunakan untuk 2 kejadian yang kejadian tersebut adalah kejadian eksklusif, artinya tidak dapat terjadi secara bersamaan. Gitu. Oke, jadi misalkan sebagai contoh di sini, kita lihat ya, dalam situasi lain, kejadian untuk mendapatkan 4 dan mendapatkan 6 ketika suatu single card, kartu tunggal, diambil dari satu set kartu, itu adalah satu kejadian eksklusif katanya, karena suatu single card itu tidak mungkin bisa
keduanya kan. Jadi pasti karena kartunya hanya satu ya berarti tidak mungkin bisa 4 dan 6. Jadi pasti hanya salah satu. Ya, nah maka kalau seperti itu ini disebut dengan kejadian mutually eksklusif. Oke, kita lihat di sini contohnya yang langsung menggunakan aturan penjumlahan ya. Oke, misalkan ini. Jadi dalam suatu putaran politik ada 20 republik, 13 demokrat dan 6 independen ya. Ini contohnya kejadian di Amerika nih ya. Jadi kalau politik di Amerika itu hanya ada republik, demokrat dan independen. Nah, jika seseorang dipilih secara acak gitu ya, tentukan probabilitas bahwa dia laki-laki atau dia perempuan yang terpilih itu pasti salah satunya adalah demokrat atau independen ya. Nah, di sini karena hanya ada satu orang, maka pasti dia mutually eksklusif ya, karena tidak mungkin satu orang itu bisa menjadi demokrat dan independen. Maka karena di sini sudah jelas kejadian adalah kejadian mutually eksklusif, maka dalam perhitungannya menggunakan penjumlahan. Jadi artinya ini kalau kita maknai sebenarnya artinya adalah apakah dia demokrat atau dia independen gitu ya. Jadi dalam menentukan berapa peluangnya, maka kita jumlahkan peluang dia demokrat ditambah dengan dia peluang dia independen. Begitu. Ini juga contoh selanjutnya, satu hari dari satu minggu dipilih secara acak. Ya, jadi ini kan satu hari ya yang mau dipilih secara acak dari satu minggu. Nah, kemudian ditanyakan tentukan peluang bahwa itu adalah hari weekend. Gitu ya. Jadi berapa peluang bahwa hari yang kita pilih tadi, satu hari yang kita pilih tadi secara acak itu yang terambil adalah hari weekend gitu. Nah, jadi di sini weekend itu kan ada dua ya dalam satu minggu, yaitu Saturday dan Sunday. Nah, jadi dalam penentuannya, maka di sini karena hanya satu hari, maka satu hari itu nanti kemungkinannya hanya apakah dia Saturday atau dia Sunday gitu ya. Nah, maka dalam perhitungan peluangnya di sini menggunakan penjumlahan karena dia adalah mutually eksklusif. Gitu ya. Jadi artinya soal ini harus kalian benar-benar pikirkan dulu gitu ya. Kenapa dia menggunakan penjumlahan dalam perhitungan peluangnya. Ya, ini bisa kalian lanjutkan nanti membacanya. Lihat ini cukup banyak contoh-contoh yang diberikan. Oke, saya lanjutkan satu lagi ya. Ini yang selanjutnya adalah aturan perkalian ya. Kalau tadi kan aturan penjumlahan. Nah, kalau aturan perkalian itu kapan kita menggunakannya gitu ya? Jadi kita kapan menggunakan menentukan peluang dengan aturan perkalian. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa ketika ada dua kejadian yang adalah independen, artinya mereka saling bebas gitu ya. Maka peluang dari dua kejadian itu dapat kita tentukan peluangnya A dan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B ya. Dalam hal ini kedua kejadian ini tidak saling mempengaruhi ya, disebutkan di atas. Nah, apa bedanya dengan kasus dalam dalam aturan penjumlahan tadi? Jadi kita lihat contohnya ya, apa perbedaannya? Misalkan dalam pemutusan suatu koin di sini. Ada suatu koin ini ya ditoskan, kemudian dilemparkan dan suatu dadu ini juga dimainkan gitu ya. Nah, tentukan peluang untuk mendapatkan satu kepala dan koin dan suatu kepala pada koin dan satu dadu muka 4 pada dadunya ya. Nah, ini kan karena kita langsung memainkan satu koin dan satu dadu, maka artinya yang keluaran yang kita inginkan di sini kan bisa kita peroleh secara bersamaan ya. Jadi bayangkan kalian punya satu dadu dan satu koin, kemudian kalian mainkan secara bersamaan. Nah, maka nanti kan yang koin kan akan menghasilkan keluarannya, yang dadu juga akan menghasilkan keluarannya. Jadi di sini karena kejadian yang ingin kita lihat adalah
munculnya kepala pada koin dan muka 4 pada dadu, maka ini artinya kan keluarannya bisa terjadi secara bersamaan, ya. Nah, tetapi di sini kita lihat bahwa antara dadu dan koin keluarannya tidak saling mempengaruhi karena mereka adalah percobaan yang berbeda sebenarnya, tapi dimainkan bersamaan gitu, menggunakan media yang berbeda tetapi dimainkan secara bersamaan. Nah, kejadian seperti ini dalam menentukan peluangnya, ya, karena di sini antara keluaran koin dan keluaran dadu yang diinginkan secara bersamaan, maka kita menggunakan aturan perkalian dalam menentukan peluangnya. Ya, jadi artinya perkalian ini digunakan jika dua kejadian ini ya, munculnya kepala dan munculnya angka 4 pada dadu ini terjadinya bersamaan. Kalau yang tadi pada aturan penjumlahan itu tidak bisa bersamaan karena kan tadi yang kita amati misalkan adalah yang diambil hanya 1 hari gitu ya, sehingga terpilih weekend peluangnya berapa gitu, sedangkan weekend itu kan ada Sabtu dan Minggu. Nah, tidak mungkin kan kalau 1 hari bisa keduanya, jadi pasti hanya salah satu. Jadi ya ini yang artinya saya inginkan bahwa kalian bisa memikirkan ya, oh kalau seperti ini permasalahannya ini menggunakan aturan penjumlahan, kalau seperti ini maka menggunakan aturan perkalian. Jadi itu yang sangat perlu untuk kalian pahami. Nah, kemudian ini misalkan contohnya pemilihan suatu bola yang diwarnai gitu ya. Jadi misalkan ada 3 bola merah, kemudian 2 bola biru dan 5 bola putih. Kemudian satu bola itu dipilih dan kemudian warnanya ditandai gitu ya, dicatat. Kemudian diulang lagi ngambil, artinya dikembalikan ya, dikembalikan. Jadi tadi kan saya ada punya 10 bola dengan tiga warna ya, terdiri dari 3 warna, ada merah, biru, dan putih. Kemudian saya ambil satu bola, kemudian saya catat, oh dalam pengambilan yang pertama misalkan warnanya apa, itu dicatat, kemudian bola tadi dikembalikan dan diambil lagi. Nah, dalam pemilihan bola kedua dicatat lagi. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan peluang dari setiap ini ya, artinya setiap kejadian ini. Jadi yang pertama adalah pemilihan 2 bola biru. Nah, kalau pemilihan 2 bola biru, artinya kan dalam pengambilan pertama terpilih biru, pengambilan kedua terpilih biru. Nah, dalam setiap pengambilan itu kan kita asumsikan di sini peluangnya sama ya. Jadi kan kita di sini menggunakan konsep peluang klasik tadi. Jadi tidak ada perlakuan khusus dari bola-bola yang kita ambil ya. Jadi semuanya dianggap sama. Nah, karena dianggap sama, maka peluang setiap bola terambil itu adalah 1/, banyaknya bola ya. Jadi sorry, di sini kan ada 3 warna. Jadi misalkan kalau untuk bola biru, karena dia ada 2, maka peluangnya adalah 2/10 ya. Karena kan artinya biru kan yang mana terambil kan sama saja gitu ya dari 2 itu. Kemudian untuk yang putih, karena putih di sini ada 5, maka 5/10 peluang satu bola putih, kemudian untuk yang merah itu 3/10. Nah, maka jika kita menginginkan 2 bola biru yang terambil, maka artinya di sini dalam pengambilan pertama itu terpilih biru, pengambilan kedua terpilih biru. Nah, karena kejadian tadi, ya pengambilan 2 kali bola tadi itu terjadinya dalam waktu yang bersamaan dan tidak saling mempengaruhi, karena tadi kan bolanya dikembalikan, maka di sini dikalikan ya, dikalikan dalam perhitungan peluangnya. Oke. Jadi ya seperti itu saya rasa harusnya sudah bisa dipahami. Nanti ini silahkan dibaca lagi. Kemudian nanti untuk peluang bersyarat akan saya lanjutkan nanti untuk perekaman videonya. Selanjutnya saya ingin kalian coba mengerjakan latihan. Ya, latihan 4.3. Itu nomor 1. Kemudian satu lagi nomor
nomor 3 ya. Oke, satu lagi nomor 3. Untuk yang 4.3, nomor 1 dan nomor 3. Kemudian yang 4.2, untuk yang aturan penjumlahan, nomor 2, ya, jadi konsep-konsep ini perlu kalian pahami. Nomor 2 dan nomor 12. Jadi nomor 2 dan nomor 12 untuk 4.2 dan untuk 4.3 tadi nomor 1 dan nomor 3. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan di grup WhatsApp.